Lalu gimana Ustadz gitu loh, cara kita menangkal gerakan ini? Memang kalau secara gerakan, ini akan ada terusnya sampai akhir zaman. Akhir zaman nggak akan bisa. Cuma bisa kita menjawab ini adalah dengan bentuk jawaban kultural. Terima kasih pertanyaannya tentang, kita ulang pertanyaan tentang fobia, bagaimana menangkal Islamofobia. Kita definisikan dulu, fobia itu adalah ketakutan yang tidak bisa dijelaskan, itu namanya fobia. Kalau orang bisa menjelaskan kenapa dia takut, itu mungkin trauma gitu ya, trauma. Tapi kalau fobia nggak bisa dijelaskan. Misalnya ada orang takut ketinggian. Loh kenapa takut? Ya nggak tahu, itu namanya fobia. Karena dia tidak bisa menjelaskan. Jadi kalau Islamofobia, ketakutan terhadap Islam, nggak bisa dijelaskan. Kenapa dia benci Islam? Ya benci aja, ya, itu namanya fobia. Dan ini yang terjangkit sekarang. Jadi ada orang fobia, apa istilahnya itu, ketinggian, fobia kecoa gitu. Tapi belum ada fobia duit ya. Lihat duit takut gitu. Nah, lalu kita kaitkan Islamofobia. Islamofobia. Maknanya adalah ketakutan terhadap atribut keislaman, takut terhadap gerakan-gerakan keislaman, tanpa bisa dijelaskan gitu loh. Kenapa takut? Ya takut aja gitu loh. Itu namanya Islamofobia. Dan ini bukan hanya menjangkiti orang non-muslim. Orang Islam juga punya penyakit ini, Islamofobia gitu loh. Nggak senang dengan saudaranya, itu kan kelihatan gitu loh. Nah itu secara definisi dulu ya, itu namanya Islamofobia. Nah, secara sederhana begini, Islamofobia itu maknanya ini, sebuah perbuatan, sebuah atribut yang dipunyai oleh Islam dan non-Islam, itu stigmanya berbeda, itu Islamofobia. Contoh, masalah jenggot ya. Orang Yahudi kan juga miara jenggot. Tapi coba stigmanya berbeda. Umat Islam miara jenggot sama Yahudi miara jenggot, itu stigmanya berbeda loh. Seorang perempuan non-muslim, dia tidak bekerja di rumah, berbakti kepada keluarganya, itu dianggap hebat. Tapi kalau ada perempuan Islam di rumah, itu dianggap terpenjara ya. Lihat, stigmanya berbeda, padahal sama-sama di rumah loh. Nah, orang-orang non-muslim misalnya, berjuang mempertahankan negaranya, itu dianggap pahlawan. Tapi orang Palestina mempertahankan negaranya dianggap teroris gitu ya. Perbuatan yang sama dilakukan oleh orang, tapi stigmanya berbeda, itu namanya Islamofobia. Terima kasih pertanyaan Mas Mahfud ya tentang Islamofobia. Lalu gimana Ustadz gitu loh, cara kita menangkal gerakan ini? Memang kalau secara gerakan, ini akan ada terusnya sampai akhir zaman. Akhir zaman nggak akan bisa. Cuma bisa kita menjawab ini adalah dengan bentuk jawaban kultural. Artinya begini, stigma Islam itu kan, dengan Islamofobia itu kan sangat negatif ya. Misalnya Islam yang dibunuh, Islam yang dibantai, tapi yang radikal teroris adalah umat Islam. Ini kan stigmanya seperti itu. Kita tidak akan bisa, tapi kita bisa menunjukkan bahwa tuduhan kalian itu nggak benar gitu loh. Nah, dengan teori-teori ilmiah tentu saja. Kita tidak juga pernah melakukan kekerasan segala macam. Kita kalau bisa kita kumpulkan bukti-bukti sejarah yang pernah dilakukan oleh seorang Muslim Jerman ya. Siapa yang memicu perang dunia pertama, kedua, ini ketiga nih, kalau kita nggak ngedoain ya, kalau perang dunia ketiga ini pecah nanti, nah gara-gara apa nih? Gara-gara Islamofobia contoh juga begini ya, ini kan Tiongkok ini kan awal daripada virus gitu ya. Jadi di Indonesia ini kan virus dari Tiongkok, tapi tetap bencinya ke Arab ya, Islamofobia itu. Seandainya saya menghayal ya, seandainya virus ini dari Arab, waduh, habis mungkin habis waktu keluar semuanya itu, para Islamofobia itu pada keluar semuanya, melampiaskan dendamnya gitu ya. Tapi ternyata Allah memunculkan ini dari Wuhan ya, segala macam. Nah, ini salah satu contoh Islamofobia. Jadi cara menangkalnya bagi kita, pertama tentu dengan ilmu pengetahuan, akidah kita perkuat umat Islam, tentu kecerdasan kita dalam melihat fenomena komunikasi. Jadi memang frame-frame itu harus kita pahami. Jadi kalau membaca berita, saya ajarkan pada mahasiswa, kalau kalian membaca koran atau baca berita, itu 90% itu bohong. Yang 10% diragui kebenarannya. Jangan kalian baca makan mentah-mentah segala macam gitu, nggak bisa. Harus punya kita
balancing check check itu loh, tabayun kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau misalnya kita baca berita ini, ya carilah sumber-sumbernya, kan disebutkan di sana itu. Kalau enggak kita menjadi apa, dalam surat Al-Ahzab itu kan disebutkan ya, tentang tabayun itu disuruhkan kepada kita. Nah ini salah satu contoh dalam kita menghadapi Islamophobia. Tapi yang jelas gerakan ini memang akan ada terus, dan yang sulit kita hadapi adalah kalau orang kafir benci Islam kan bisa diterima itu. Tapi kalau ada orang Islam benci Islam, itu yang sulit kita hadapin. Sedangkan agama lain tidak pernah mengajarkan benci kepada agama. Orang lain tuh bangga loh dengan agamanya itu. Tapi Islam kok ada orang yang nggak suka dengan agamanya, nggak suka dengan ulamanya, nggak suka dengan Al-Qur'annya, segala macam itu ada. Itu namanya Islamophobia. Ini memang, kalau nggak salah Ustadz Udin Nasai ini pernah nulis dalam bukunya Wajah Peradaban Barat itu, walaupun Islamophobia itu sebenarnya tidak bisa kita dijelaskan ya, tapi bisa kita telusuri sejarahnya itu. Kenapa muncul Islamophobia ini? Kata Udin Nasai ini ada 3 penyebab Islamophobia itu muncul. Pertama, trauma peradaban. Sebab satu-satunya peradaban yang pernah mengalahkan Barat itu cuma peradaban Islam. Dulu ya, Islam pernah berkuasa di Spanyol 800 tahun, 8 abad. Islam pernah menaklukkan kota Konstantinopel, Istanbul. Islam pernah mengepung kota Vienna, dan perang salib 111 tahun. Jadi lebih ke traumatik sejarah. Yang kedua, kata Dian Nusaini kalau tidak salah, perkembangan keilmuan dan teknologi dunia Islam itu semakin meningkat, itu mengkhawatirkan mereka itu. Yang ketiga, konversi agama. Jadi mereka hitung bahwa perpindahan orang dari non-Islam kepada Islam itu sekarang sangat signifikan dibandingkan dengan orang Islam yang keluar masuk agama lain, itu sangat kecil gitu loh. Jadi sampai-sampai mereka sendiri berhitung ya, tahun 2025 dan 2030 itu 3 dari penduduk dunia itu satunya Muslim gitu. Nah, dari mana lahir angka itu? Mereka sendiri berhitung gitu loh, bahwa ini pertama masalah fertility rate, kelahiran. Jadi di Jepang ya, di Eropa sekarang karena gerakan feminisme mereka sudah kebablasan, perempuan-perempuan sana tuh nggak mau nikah, nggak mau punya anak, karena mereka anggap itu beban. Jadi di Eropa itu katanya hampir setiap tahun 2,8% itu angka kelahiran menurun. Karena perempuan sana tuh maunya nggak mau nikah, nggak mau melahirkan. Sedangkan umat Islam ya kita lihat ya, fenomena nikah, punya anak itu masih bagus lah gitu ya. Jadi diperkirakan 5-10 tahun lagi ya umat Islam itu akan kuantitasnya, kualitas dan kuantitasnya akan semakin kuat gitu loh, fertility rate. Nah itu mereka khawatirkan, perpindahan konversi agama itu sangat besar gitu. Ini bisa menjelaskan sedikit kenapa orang Barat itu fobia kepada Islam, karena lebih kepada traumatis sejarah. Padahal di awal tadi kita jelaskan bahwa fobia itu adalah ketakutan yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kalau bisa dijelaskan biasanya trauma maknanya. Ya itulah kita baca dalam buku Ustadz Adian Nusaini. Karena salah beliau sudah pernah ngisi di sini ya, beberapa malam yang lalu kalau tidak salah.